wa yumdidkum bi amwal wa banina wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara. Wa qala Allah ta'ala aidan a'udzu billahi minasy syaithanir rajim kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Yang saya hormati Ketua DKM Masjid Sofatul Marwah Ustaz Landang serta para pengurus yang lainnya. Yang saya hormati pembawa acara Ustaz ya, sehat ya Ustaz. Juga yang saya hormati dan saya cintai para alim ulama, tokoh masyarakat, ketua RT, ketua RW, para ustadz dan ustazah yang mudah-mudahan saja senantiasa Allah berkahi kehidupannya, Allah berkahi umurnya, diberikan kesehatan sehingga kuat untuk beribadah kepada Allah. Juga para bunda, ibu-ibu tercinta yang pagi ini bisa hadir bersama-sama dengan kita, mudah-mudahan saja Allah selalu melindungi bunda-bunda kita, Allah meluaskan rezekinya yang berkah dan halal, juga mudah-mudahan dipermudah segala urusannya. Yang masih ada sangkut paut utang piutang kepada tetangganya, semoga Allah segera lancarkan untuk memudahkan untuk melunasinya. Bagi yang sakit di antara jamaah, juga para tetangganya dan seluruh warga di Cemara ini, mudah-mudahan Allah segera sembuhkan dan penyakit yang diderita dapat menggugurkan dosa-dosanya. Amin ya rabbal alamin. Segala puja dan puji syukur semoga senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia-Nya di pagi yang sejuk ini. Allah sudah memberikan kekuatan kita mulai dari ada yang jam 3, setengah 4, jam 4, dan kemudian kita bisa sholat berjamaah, sholat subuh di masjid kita tercinta ini. Karena tidak semua makhluk yang Allah ciptakan, bahkan tidak semua orang-orang muslim dan muslimat, mukmin dan mukminat Allah mudahkan untuk bisa datang ke masjid kita tercinta ini. Mudah-mudahan saja setiap langkah kita tentunya ada yang terinjak oleh sandal kita, oleh kaki kita dari batu kerikil, rumput-rumput, serta pohon-pohon yang ada di sini. Selama perjalanan para ustadz, para jamaah semuanya, insya Allah yang sekarang batu-batu kerikil, pasir-pasir, debu-debu itu diam. Tapi nanti di padang mahsyar, di yaumil hisab kelak, batu yang tidak bisa bicara, pohon-pohon yang tidak bisa bicara, bahkan spanduk caleg yang tidak bicara gitu ya, itu jadi saksi kita di yaumil hisab kelak bahwa para ustadz Allah ringankan bisa datang ke masjid kita. Bu, semuanya pakai sendal ke masjid. Sendal yang terbaik apa sendal yang terburuk yang dibawa ke masjid? Saya sering nanya kepada jamaah di beberapa masjid,
kalau kedatang ke masjid biasanya pakai sendal bukan yang terbagus, apalagi termahal. Benar? Kenapa? Hilang. Sekarang ibu tengok ke kanan coba. Tengok ke kanan. Bapak-bapaknya bisa tengok ke kanan coba. Kenalkan yang di kanan siapa? Yang di kirinya coba tengok lagi yang ke kiri. Kenal? Ada enggak wajah mereka, wajah yang akan menghilangkan sendal ibu? Ayo. Kalau ibu merasa bahwa ke masjid itu sendal bakal hilang, takut hilang, jangan-jangan curiga sama yang di kiri atau yang di kanan. Kalau ibu sudah percaya, insya Allah orang-orang yang datang ke masjid adalah orang-orang yang mau taubat kepada Allah. Benar ya? Orang yang mau sujud kepada Allah. Kok ibu bisa curiga, bisa yakin hilang gitu? Seberapapun kita cukup hati-hati, walaupun kita taruh di teras rumah kita di dalam pagar, kemudian sendal kita gembok, kalau giliran hilang mah hilang. Kehilangan sendal di masjid bukanlah musibah, tetapi musibah yang sangat besar apabila ada sendal tidak pernah nongkrong di masjid. Benar Bu? Nah, setiap dulu saya pernah juga di kajian subuh ini mengatakan bahwa apapun yang kita beli, apapun yang kita punya, apa yang kita pakai, nanti itu akan jadi saksi kita, Bu. Kalau kita punya sandal terbaik, cuma khusus dipakai kondangan doang, nanti di yaumil hisab ditanya itu, kesaksian sandal sudah dipakai kemana aja? Ke majelis taklim enggak katanya, ke masjid boro-boro takutnya hilang, terus dipakainya kemana? Pakai kondangan doang. Nah, setiap baju kita, peci kita, sorban kita, jilbab kita, mukena kita, sarung kita, semuanya akan dipertanggungjawabkan dengan sangat teliti. Mudah-mudahan saja setiap yang kita pakai, setiap yang kita punya, nanti bersaksi di hadapan Allah. Yang tadinya sekarang bisu, nanti akan berteriak dengan lancang, dengan lantang, bahwa baju bersaksi bahwa Ustadz Nandang baju gamisnya dipakai ke masjid, ibu kerudung bagusnya dipakai ke masjid. Nah, jadi nanti mah besok Bu ya, kalau ibu yakin di kanan dan di kirinya ada orang-orang yang solih dan solihah, jangan takut lagi sendal hilang di masjid. Sebab ini orang-orang ahli taubat semua, muka-mukanya ahli surga semua, ya Pak ya. Insya Allah ya. Baik, kajian pada pagi hari ini yaitu tentang, saya mengutip dalam salah satu kitab Nasihatul Ibad yang disusun oleh ulama besar Indonesia yang sangat diakui keulamaan dan kealimannya oleh dunia, yang lahir di Banten, Tangerang. Kenal semuanya ya? Kenal Ustaz? Kenal di mana? Orang beliau udah lama, maksudnya kenal dengan sejarahnya, dan beliau adalah Syekh Nawawi Al-Bantani. Salah satu kitab yang ditulisnya adalah tentang Nasihatul Ibad. Jadi nasihat-nasihat tentang peribadatan orang-orang ahli ibadah. Di sana ditulis di bab yang keempat tentang 5 hal. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an pernah berkata, "Julumatu khamsun
wasuruju laha khamsun. Hubbud dunya julmah wasiraju laha taqwa. Wa dammu julmah wasiraju lahu taubah. Wal qabru julmah wasiraju lahu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Wal akhiratu julmah wasiraju lahal amalu sholih. Wasiratu julmah wasiraju lahal yaqin. Kata Sayyidina Abu Bakar, az-zulmatu khamsun wasuruju laha khamsun. Kegelapan itu ada 5. Dan lampu penerangnya juga ada 5. Yang pertama, ad-dunya zulmatun wasuraju laha taqwa. Cinta dunia itu adalah suatu kegelapan, sedangkan lampu penerangnya adalah ketakwaan. Wa dammu zulmatun wasuraju lahu taubah. Berbuat dosa adalah suatu kegelapan, sedangkan lampu penerangnya adalah bertaubat. Wal qabru zulmatun wasiraju lahu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kubur adalah kegelapan, sedangkan lampu penerangnya adalah bacaan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Wasiraju lahal amalu sholih. Alam akhirat itu penuh dengan kegelapan. Wal akhiratu julma wasiraju lahal amali sholih. Alam akhirat itu penuh dengan kegelapan, sedangkan penerangnya adalah amal sholih. Wasiratu julmatun wasiraju lahal yaqin. Sirat atau jembatan penyeberangan di atas neraka sangatlah gelap, sedangkan penerangnya adalah yakin. Dari 5 nasihat Abu Bakar As-Siddiq ini, yang pertama, cinta dunia itu adalah suatu kegelapan, sedangkan lampu penerangnya adalah takwa. Rasulullah dan Allah pun tidak melarang kita menginginkan dunia. Mengejar dunia tidak dilarang, asalkan tujuannya mengejar dunia itu bukan tujuan akhir. Mencari nafkah, mencari harta benda, mencari rezeki sebanyak-banyaknya silakan. Yang penting pertama halal, kedua bermanfaat, ketiga jangan sampai kemudian dengan harta tersebut, dengan kekayaan tersebut, kemudian kita lebih banyak bermaksiat kepada Allah dan harta tersebut menopang dan mendukung kemaksiatan kita. Dunia itu suatu kegelapan, kata Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Sebab apa? Kalau orang-orang sudah hidup dunia, bahwa tujuan akhir hidupnya adalah dunia. Orang yang patut dihormati adalah karena keduniaannya. Orang yang dihargai karena keduniaannya, kemuliaan di masyarakat karena keduniaannya, ini adalah kegelapan. Sebab di dalam Islam, orang yang harusnya dihormati bukan karena keduniaan, bukan karena kekuatan, bukan karena kedudukan, bukan karena jabatan atau kekuasaan. Tapi orang yang harus dimuliakan dan dihormati di dalam Islam adalah karena faktor ketakwaan dan faktor keilmuan. Orang pintar banyak di kita, Pak, tapi kurang takwa. Banyak yang nggak takwa. Nah, sedangkan lampu penerangnya adalah ketakwaan. Karena takwa tersebut tatkala kita tidak bisa membedakan mana yang halal, mana yang haram, mana yang syubhat, ketakwaanlah yang akan menunjukkannya.
Orang kalau mencari dunia bekerja tanpa ketakwaan, punya jabatan tanpa ketakwaan, menginginkan jabatan tanpa adanya takwa, sehingga menghalalkan segala cara. Dan biasanya kalau harta benda itu diperoleh dengan tidak melibatkan ketakwaan, kemudian dimakan, dijadikan nafkah bagi keluarganya, dibelikan makanan untuk anak dan istrinya, diberikan sandang pakan, bahkan rumah yang gedong-gedong dibangun dari hasil tidak dengan ketakwaan tapi hasil kecurangan, terlihat seperti mewah, terlihat seperti kemuliaan, padahal di hadapan Allah adalah suatu kehinaan. Banyak yang sekarang terlihat begitu berseri-seri mukanya. Kemana saja banyak yang nanya, pengen apa aja gampang. Rumah gedong, mobil-mobil yang banget mewah, serta fasilitas-fasilitas yang serba menyenangkan. Apakah di dalamnya ada kehalalan? Saya masih ingat benar tausiah dari seorang ulama di Pasar Kemis, Abuya Uci Turtusi almarhum. Dikasih oleh pejabat itu selalu banyak nolaknya. Sedang dibangun pesantren, ada pejabat, ada bupati, ada gubernur, asistennya, para anggota dewan dan sebagainya, ngasih, nggak mau gitu. Sebab diragukan banyak hal-hal yang halalnya, diragukan banyak di antara mereka memperoleh itu, kemudian disedekahkan, disumbangkan, kemudian tapi dari hasil-hasil yang subhat, hasil yang remeng-remeng. Ada di sini yang suka kecelongok? Kalau ada, kalau Bapak suatu saat pun datang ke sana, yang pernah sering sekali saya alami, misalnya, nggak usah khawatir di sana bakal kehilangan Pak. Bapak jatuh sebuah pulpen ya, jangankan HP gitu, pensil atau pulpen jatuh, nggak usah nyari baca, nggak usah nyari kemana-mana, tanyain aja nanti ke lurah santrinya, insya Allah ada. Kunci motor hilang, dompet hilang, apa hilang, insya Allah nggak usah nyari kemana-mana Pak. Tanyain aja, mudah-mudahan ada. Biasanya ada. Sebab setiap jamaah yang ke sana mah, kalau udah di sana itu suasananya beda banget. Pengennya jujur aja gitu. Nemu sesuatu enggak, nemu duit juga enggak mau diambil, dikasihkan, takutnya nanti ada yang nanya. Nah, cinta dunia adalah kegelapan, sedangkan lampu penerangnya adalah ketakwaan. Yang kedua, hubbud dunya zulmatun wasyiraju lahat taqwa. Wadambu julma wasyiraju lahat taubah. Yang kedua, kata Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, berbuat dosa adalah suatu kegelapan, sedangkan lampu penerangnya adalah bertaubat. Berbuat dosa setitik saja di hati kita, kalau umpama kita berbuat dosa, itu ada noda, ada noktah hitam di hati kita. Wa may ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin yarah. Sekecil apapun amal soleh kita, amal kebaikan kita, hanya karena ingin mendapatkan ridha Allah, pasti akan mendapatkan balasannya dan tidak akan pernah hilang. Sekecil apapun dosa kita, tetap akan Allah perhitungkan. Kita tidak tahu amal soleh apa, kebaikan apa, ibadah seperti apakah yang pernah diterima oleh Allah. Kita terkadang merasa bahwa kita sering sujud kepada Allah, banyak sodako. Benarkah sodako kita, ibadah kita, sujud kita, qiyamul lail kita
salam kita dan sebagainya benar-benar sudah diterima oleh Allah. Wallahu a'lam bishawab. Sebab di situ mengandung syarat yang sangat banyak. Yang pertama adalah tergantung niatnya, yang kedua ikhlas atau tidak. Berbuat dosa, baik berbuat dosa kepada pasangan kita, kepada suami kita, kepada istri kita, kepada anak, kepada cucu, kepada bapak, kepada ayah, kepada kakek dan sebagainya, itu adalah kegelapan. Maka segeralah kita meminta maaf kalau itu berhubungan dengan manusia. Mungkin kita tidak pernah sadar sebab dosa mah sering sekali kita lupakan. Kalau kebaikan diingat terus. Ada misalnya tetangga yang lagi kesusahan kemudian kita membantunya. Ingat terus tuh. Suatu saat kita yang sedang kesusahan tiba-tiba tetangga cuek yang pernah kita bantu. Sakit hati. Maka kebaikan kita, pertolongan kita kepada tetangga tidak akan menjadi suatu amal soleh yang diterima oleh Allah kalau kita suatu saat meminta kembali diperlakukan dengan sama. Kita sudah beramal, malaikat sudah catat, tetapi kemudian kita mengungkit-ungkit, kita abadikan melalui kamera, ya. Jadi status, alhamdulillah hari ini saya sudah bisa bersedekah, jadi status semua orang tahu. Kemudian ada yang lain, Bunda mantap banget, Ibu bagus amat, lihat dermawan sekali. Wah Bapak sangat murah hati. Diposting itu melalui WhatsApp, dijadikan status. Malaikat yang tadinya sudah nyatat langsung di-delete tuh. Pernah seperti itu? Lagi nengok nih, ada tetangga lagi sakit di rumah sakit. Diposting. Kayaknya di dunia modern ini banyak menggugurkan amal soleh kita nih. Jadi HP ini, gadget ini bisa mendekatkan kita ke surga, juga bisa mendekatkan kita ke neraka. Bisa mempererat tali persaudaraan, juga bisa menghapus, menghancurkan tali persaudaraan. Bisa membuat kita kaya, tapi juga bisa membuat kita miskin. Bisa bikin kita mesra dengan pasangan, tapi bisa juga bisa mencerai-beraikan pasangan. Hati-hati dengan HP. Iya, kalau kita kan sekarang zamannya status ya. Status WA gitu. Pokoknya anak sakit langsung dipoto. Cuk, jadi gadget. Cepat sembuh ya nak. Status. Padahal harusnya kalau anak sakit gimana? Langsung ya diobati. Mau ke dokter ke tukang urut yang syar'i ya. Nah, ini kadang-kadang kita zaman sekarang mah umroh. Jogret, saya sedang ada di Madinah. Tadinya umrohnya mungkin diterima oleh Allah karena status, kemudian banyak yang muji, banyak yang lain. Kemudian berubahlah, sudah mahal-mahal ke Madinah. Pulang-pulang setelah naik haji, orang enggak nyebutkan di undangan, di surat undangan enggak ada lagi nama haji atau hajah di depannya, merasa sakit hati, merasa kurang dihormati. Haji dapat mahal-mahal, kok saya enggak ada hajinya, gelar saya. Hati-hati. Kehormatan itu kegelapan, jabatan itu kegelapan. Kalau memang dengan jabatan itu kemudian menjolimi orang lain, berbuat tidak adil, menjadikan jabatan itu hanya untuk memperkaya diri sendiri, kemudian membuat kebijakan-kebijakan yang melanggar kaidah-kaidah syar'i, yang menyakiti orang lain dan bisa menimbulkan kesombongan. Maka apa obatnya? Apa
Apa penerangnya kalau memang berbuat dosa itu adalah kegelapan? Dengan taubat. Ustaz, saya sering istighfar. Apakah Allah menerima taubat kita? Kita tidak tahu apakah taubat kita diterima yang atau enggak. Tetaplah istighfar terus. Sekarang misalnya taubat gitu kepada Allah, seminggu kemudian kita berbuat maksiat lagi, langsung taubat lagi. Kita memang seperti itu. Kadang-kadang ada dalam puncak ketakwaan, kadang-kadang dalam keterpurukan. Terus beristighfar, taubat kepada Allah kalau terhadap manusia meminta maaf. Dan dosa kita yang paling sering sekali tidak kita sesali dan sering dilupakan adalah dosa terhadap pasangan. Ya bah ya. Sama pasangan itu kita, sama istri atau seorang istri sama suami, sering itu banyak sekali dosanya. Kalau terhadap orang-orang mungkin kita bisa bicara lemah lembut. Bisakah kita ibu-ibu, bunda, lemah lembut terhadap suami? Kalau terhadap orang lain kita mungkin bijak, sangat ramah. Bisakah kita lembut terhadap istri kita? Alhamdulillah hari ini saya nggak bawa istri saya, Pak. Kalau istri saya hadir takutnya batuk mulu saya ngomongin. Kata yang di rumah nggak begitu. Ya sebab sama. Saya juga laki-laki, saya juga suami, tentunya banyak dosa terhadap istri saya. Maka kata Rasulullah, orang yang paling baik di antara kalian adalah yang paling baik terhadap keluarganya. Bahkan di keterangan yang lain yang paling baik terhadap istrinya. Yang ketiga, wal qabru junnah wassiraju lahu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kubur adalah kegelapan, sedangkan lampu penerangnya adalah bacaan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Salah satu dari tiga alam kegelapan adalah kuburan. Di sana tidak ada lampu, di sana tidak ada senter, tidak ada cahaya, di sana tidak ada udara, di sana tidak ada teman atau sahabat, kecuali amal soleh atau dosa-dosa kita. Di alam kubur, kalau kita bisa selamat di tahap awal gerbang masuk akhirat dari amal di kuburan itu kita bisa selamat, insya Allah kita akan mudah perhitungan di akhirat. Maka dulu tahun berapa tuh saya pernah mendengar Ustadz membedah buku tentang nikmatnya malam pertama di alam kubur ya. Tandang masih ingat ya, waktu itu di Baitul Ma'mur yang membahas Ustadz Muslih, Dr. Muslih Abdul Karim waktu itu. Nah, sosok Ustadz Dr. Muslih Abdul Karim itu saya sering berapa kali berkunjung Pak ya ke masjidnya. Beliau ulama di situ, punya pesantren dan imam di situ. Setiap datang ke masjid dia nggak langsung masuk. Kebiasaan beliau nih ya, dilihat sendal-sendal. Kalau sendal-sendal itu acak-acakan, dia atur sampai dibalikin gitu. Jadi jamaah waktu keluar sendalnya sudah beres dan tinggal pakai aja, nggak usah berbalik lagi gitu. Sampai seperti itu ulama. Jadi seperti itu. Jadi banyak akhlak-akhlak ulama yang luar biasa. Bahkan ini nggak apa-apa, agak sedikit cerita ya. Suatu saat ada seorang ulama dari Yaman, diceritakan oleh seorang Habib bahwa beliau mengundang ulama dari Yaman untuk bisa mengisi kajian-kajian majelis taklim di sekitar Pasar Minggu Jakarta. Suatu saat setelah datang kemudian ada jadwal nih.
Misalnya seperti gang inilah gitu ya. Ya di Masjid Soful Marwah ini. Kemudian pada waktu sudah berangkat dia didampingi oleh seorang santri pakai mobil tuh. Pas berangkat misalnya ke depan, ternyata pas di belokan sana ada yang hajatan. Kan kita kena areanya jarang punya halaman ya di kota Tangerang mah. Kalau hajatan tendanya sampai ke jalan ya, ditutup ke jalan tuh. Ya. Nah ini ulama itu kemudian datang perjalanan perkiraan sekitar 5 km dengan kalau lancar paling sekitar paling lambat 10 menit lah nyampe. Tapi ternyata baru beberapa kilometer, baru 2 kilometer atau kurang lebih lah seperti itu macet total. Macet total, mobil nggak bergerak-gerak nih sebab macet total. Setelah beberapa menit, lebih dari 10 menit, 15 menit masih belum bergerak, hampir setengah jam nggak bergerak. Ulama itu nanya kepada santri yang mendampinginya, ada apa kok macet? Katanya gitu kalau dalam bahasa kita ya. Nah kemudian santri itu turun dari mobil, dilihatlah ke jalan. Setelah dilihat, oh gitu, kembali ke mobil. Ada apa? Syekh, di depan ada yang hajatan. Lagi nanggap, kalau nanggap atau apa bahasa sini? Kalau ngadain organ tukar dan sebagainya. Dia mengundang dangdut, katanya gitu. Orang Yaman nggak tahu dangdut itu apa. Apa tuh dangdut? Dangdut adalah ada wanita yang sedang nyanyi diiringi musik, joget-joget, mereka gembira ria. Sehingga jangan sempit Syekh, harus gantian. Dan kita sudah setengah jam ini. Kalau situasi seperti itu, Ustaz Nandang kita kira kesal nggak? Ustaz kesal nggak kira-kira? Mengisi pengajian, Ustaz nih ya, kita misalnya posisi kita seperti itu. Atau mau kemana tiba-tiba macet karena ada yang lagi joget-joget gembira, ada yang saweran, perempuan dan laki-laki berbaur sambil ketawa-ketawa joget. Kemudian si Syekh bertanya, apa itu dangdut? Dangdut itu yang seperti itu Syekh. Kemudian apa yang dilakukan oleh Syekh? Bukan seperti kita, ngumpet. Bukan seperti kita kemudian ada kata-kata kotor, sumpah serapah. Enggak. Syekh itu kemudian berdoa. Ngangkat tangan Syekh itu. Bismillahirrahmanirrahim, ya Allah ya Tuhan kami gitu ya kalau dalam bahasa kitanya. Ya Allah ya Tuhanku. Di sana ada orang-orang sedang bergembira ria, berjoget dengan begitu senang, tertawa dan sebagainya. Ya Allah ya Tuhan kami, bahagiakan mereka kembali, senangkan mereka kembali di akhiratmu kelak dengan hidayah taubatmu. Ini ulama, kayaknya kita susah banget untuk bersikap seperti ini. Di balik kemacetannya akibat orang-orang yang bermaksiat, orang-orang yang menghalangi jalan sehingga menimbulkan kemacet, doa yang terlontar dari ulama ini adalah, ya Allah senangkan kembali orang-orang yang sekarang joget-joget, orang yang sekarang sedang nyanyi-nyanyi, orang yang sekarang sedang bergembira, gembirakan kembali mereka ya Allah dengan hidayah taubatmu. Masya Allah. Ibu pernah suatu saat suami misalnya berbuat salah, ngomel atau berdoa, anak bandel, kan anak-anak kita mah sekarang ahli zikir rata-rata Pak ya, pada begini ya, pada begini aja nih ya. Nah kira-kira kalau sampai dipanggil kan terusan aja, nak, satu kali masih pelan, nak, dua kali, tiga kali, kira-kira ibu tambah lemes, tambah lembut, apa tambah keras manggilnya. Nah kepada suami misalnya, kalau orang pernah berbuat salah, pernah berbuat maksiat, anak kita lagi lalai, anak kita lagi hilaf, jangan sumpah serapah, doakan kepada Allah, sebab doa bisa menembus tirai-tirai, bisa menembus hijab-hijab yang terhalang langsung kepada Allah, dan hidayah Allah lah yang menentukan. Maka kalau lihat suami bandel, suami lagi nakal, atau istri lagi nusyud, lagi durhaka,
Jangan ditutup, doakan, ya Allah ya Tuhanku, berilah hidayah kepada suamiku, bahagiakanlah, lembutkanlah hati dan lidahnya, lapangkanlah rezekinya. Coba kalau ibu doanya susah, mudah-mudahan bapak lu dikasih sakit, mudah-mudahan hilang dompetnya. Kalau umpamanya semuanya seperti itu, hilang beneran, kena musibah, anak dan kita pun akan terkena kesedihannya. Maka doalah yang baik-baik. Maka Imam Masjidil Haram yang biasa mimpin sholat tarawih itu, kalau di RCTI siaran langsungnya, waktu kecil rada bandel, tetapi bundanya mendoakan, kamu sumpahin, kata ibundanya ya, suatu saat kamu akan jadi imam besar Mekah, katanya. Benar, jadi imam. Jadi kalau nyumpahin anak yang benar tuh, nyumpahin suami jangan yang jelek, langsung suaminya. Mudah-mudahan bapak jadi ahli taubat, mudah-mudahan bapak jadi ahli surga, mudah-mudahan bapak segera, kita hari ini maksiat, mudah-mudahan besok kita bapak bisa membawa saya umroh bersama. Enak. Nah, kata Ustaz Hadi Hidayat, kalau kita melihat pasangan kita sedang negatif, balaslah dengan yang lawannya positif. Nah, jadi kembali lagi kepada tadi, kubur adalah kegelapan, sedangkan penerangnya adalah kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Bu, bareng-bareng ya, kita bareng-bareng kalimat thayyibah ini. Yuk bareng-bareng, la ilaha illallah. Yuk. Muhammadur Rasulullah. Sekarang kita sangat mudah membaca itu. Tapi apakah ada jaminan tatkala malaikatul maut mengucapkan salam kepada kita, menyapa kita, ingin membawa kita menghadap Allah, bisa mudahkah kita menyebut kalimat la ilaha illallah? Bahkan jangan jauh sakaratul maut dah. Kalau kita sedang tindihan, dicekek urip-urip, cak orang Sunda mah gitu ya. Tidur, ibu tiba-tiba ada sesuatu yang seram, seakan-akan ada yang ngetuk kan. Kira-kira ibu lancar nggak baca kalimat la ilaha illallah? Al-Fatihah yang begitu kita hafal, susah diucapannya. Ayat kursi yang kita hafal, susah diucapkannya. Bahkan kalimat Allah, Allah aja kadang-kadang susah pada waktu kita senang tindihan. Apalagi sakratul maut. Hanya amal solihah yang akan mempermudah kita mengucapkan kalimat thayyibah tersebut. Makanya alhamdulillah Ustadz kita senantiasa ngajak kita tahlilan, ya, yasinan sambil tahlilan kan malam Jumat misalnya gitu ya. Alhamdulillah ini diberkahi. Bahkan kiamat itu nggak akan datang kalau masih ada di Saufatul Marwah ini yang masih mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Nah, kecuali kalimat kiamat kecil ya. Waktunya dikit ya. Dan yang selanjutnya yang keempat, wal akhiratu jannatu wa siraju lahal amal sholih. Amal akhirat itu penuh dengan kegelapan. Alam akhirat itu penuh dengan kegelapan. Sedangkan lampu penerangnya adalah amal sholih. Gelap luar biasa. Matahari dipadamkan. Semuanya gelap, tetapi kita di suatu alam yang begitu luas. Alam yang penuh dengan kegelapan tersebut, orang-orang yang bertakwa lah, orang-orang yang punya amal solih lah yang tahu jalannya. Maka jangan jadikan dunia ini sebagai tujuan akhir. Hendaklah dunia ini dijadikan bekal untuk agar kita bisa mudah menjadi orang yang punya petunjuk minhajul hayyah, pedoman hidup, agar nanti di akhirat kita layak menjadi orang-orang yang dimudahkan oleh Allah. Dan yang kelima,
Wasiratul mustaqim, wasiratul zulmatin, wasiraju lahal yakin. Sirat atau jembatan siratul mustaqim, jembatan penyeberangan di atas neraka sangatlah gelap. Sedangkan penerangnya adalah yakin. Yakin terhadap sesuatu yang akan terjadi di masa depan. Yakin terhadap yang gaib. Kematian gaib. Akhirat itu gaib. Neraka itu gaib. Surga itu gaib. Tapi nanti akan jadi sesuatu yang nyata. Zaman modern sekarang banyak orang-orang yang menyatakan bahwa hidup itu cukuplah sekali saja. Padahal di dalam Islam cukup hidup itu kita berkali-kali. Mulai dari alam ruh, alam rahim, alam dunia, alam kubur, kemudian alam akhirat. Di akhirat inilah apakah kita menjadi orang yang bakal tersenyum dan bahagia yang abadi, atau menjadi sengsara dan hina yang luar biasa dahsyatnya. Maka keyakinan kita karena adanya yang gaib, adanya hari akhir, adanya kematian, dan adanya pembalasan. Maka mudah-mudahan karena keyakinan seperti ini, sehingga menjadi kita hidup hati-hati di dunia, menjadikan kita senantiasa menjadi pecandu-pecandu amal soleh. Pernah nggak kita kayaknya kalau lapar kan pengennya makan ya? Pernah enggak bahwa makanan itu adalah kebutuhan pokok? Pernah enggak sholat atau baca Al-Quran jadi makanan pokok kita? Makanan pokok ruhiyah kita. Kalau secara fisik kita memenuhi kebutuhan tersebut, haus kita minum, lapar kita makan. Apakah kita pernah mengontrol diri kita betapa hausnya ruhiyah kita? Betapa dahaganya ruhiyah kita. Maka kemudian kalau kita sudah tahu bahwa ruhiyah kita itu kering, ruhiyah kita itu adalah haus dan dahaga, maka segeralah sejukkan dengan amal-amal soleh kita. Karena udah waktunya ya. Udah cukup ya. Ya. Alhamdulillah. Di dalam hadis yang lain, hubud dunya ra'su kulli khati'ah. Cinta dunia adalah biang segala kesalahan. Mudah-mudahan saja dengan nasihat dari Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq yang khamsan ini, yang 5 tersebut, yakni kita mengalami bahwa yang 5 itu kegelapan dan solusi penerangnya adalah juga 5. Mudah-mudahan kita sandai kata suatu saat kita sangat cinta, kita takut banget akan kehilangan, kita takut banget apa yang sudah Allah titipkan kepada besoknya itu hilang, maka segeralah taubat kepada Allah. Isilah amal soleh kita. Buatlah nanti tatkala yaumul hisab adalah tontonan. Kita seperti sekarang ini sedang seperti film drama nih. Kita sedang disut nih oleh malaikat. Nanti setiap kita akan dipertontonkan kembali kehidupan kita sejak kita balik sampai nanti kita mati. Apakah tontonan kita yang akan dilihat oleh miliaran makhluk, apakah layak ditonton? Kemudian kita merasa senang, bangga di hadapan Allah, apakah kita menjadi orang yang mukanya muram karena saking malunya? Sekarang kita terlihat hebat karena kita terlihat orang-orang takwa, tapi Allah Maha tahu tentang kemaksiatan kita yang tersembunyi. Ini saja. Hanallahu wa iyyakum ajma'in. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.